Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendita Deviani dengan NIM 031112400010 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Imbalan pasca kerja merupakan imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan kerja jangka panjang yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan atau tepat di 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau 6 bulan sesuai yang ada di soal setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yaitu program pasca kerja dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Tidak diperkenankan untuk membentuk cadangan dalam perusahaan untuk pembayaran imbalan kerja. Berikutnya saya akan menjelaskan dari soalnya. Di soal 1 yang saya buat, ini merupakan soal latihan akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Di soal ini berikut merupakan data berhubungan dengan imbalan kerja dari Money Lovers. Nilai kini kewajiban imbalannya itu 600.000, nilai wajar aset programnya 600.000, biaya jasa kininya 100.000, tingkat diskonto 8%, tingkat hasil yang diharapkan 18%, iuran 40.000, imbalan 50.000, nilai kini kewajiban imbalan akhir tahun 2024 940.000, nilai wajar aset akhir tahun 2024 800.000. Berdasarkan data di atas, buatlah jurnal untuk membuat imbalan kerja dari Money Lovers beserta hitungannya dengan menggunakan metode koridor. Ini merupakan jawaban dari soal yang tadi, dari soal Money Lovers. Yang pertama itu ada saldo awal dengan angka minus 600.000, ini dari soalnya. Lalu ada asetnya juga 600.000 dari soal. Lalu ini ada biaya jasa kini 100.000, itu dari soal juga. Dan nilai kini kewajiban sebelahnya itu minus 100.000. Biaya bunga pada beban itu 48.000. Untuk 48.000 itu hitungan dari 8% dikali dengan F6 dikali maksud saya ini saya dari Excel, jadi di Excel itu F6 itu angka dari $600.000 yang aset. Jadi 600.000 dikali dengan 8%. 8% itu dari soal. Ini yang aset 600.000. Yang saldo awal aset 600.000 itu dikali dengan 8%. 8% itu dari soal, lalu nilai kini kewajibannya sama, tinggal dikasih tanda minus 48.000. Hasil yang diharapkan itu minus 108 dari angka yang tadi aset 600.000, aset saldo awal itu 600.000 dikali dengan 18%, minus 18%. Jawabannya minus 108.000. Asetnya juga 108.000, nggak pakai minus. Lalu iurannya itu minus 40.000. 40.000 itu dari soal. Asetnya sama 40.000 tanpa minus. Lalu imbalannya itu 50.000. 50.000 itu dari soal. Imbalan pada nilai kini kewajiban, lalu imbalan pada aset itu minus 50.000. Tinggal ditambahin minusnya. Lalu penurunan kenaikan kewajiban pada nilai kini kewajiban
pada kolom nilai kini kewajiban itu minus 30.000. Itu dari soal. Lalu actuarial loss-nya itu sama, maksudnya dari aset, dari imbalan pada kolom aset itu sama, tinggal dipindahin minus 50.000. Lalu ada penurunan kenaikan kewajiban itu minus 30.000 dari soal. Lalu actuarial loss pada penurunan kenaikan kewajiban itu 30.000, tinggal dihilangkan minusnya. Lalu berikutnya selisih aktual atas harapan pada kolom aset itu minus 10.000 dari soal. Dan actuarial loss-nya itu tanpa minus, jadi 10.000 aja. Nah, untuk totalnya ini sendiri saldo akhirnya itu dari 40.000 jawabannya. 40.000 itu dari perhitungannya saldo akhirnya 40.000, lalu dengan saldo akhir pada kolom beban 40.000, saldo akhir pada kas itu 40.000 minus 40.000. Lalu untuk saldo akhir dari kolom nilai kini kewajiban itu 700 minus 728. Ini hitungan dari 600.000 nilai masa kini, nilai kini kewajiban minus 600.000 dibagi dengan, ya pokoknya itu totalnya 728.000 minus 728.000. Lalu untuk asetnya total akhirnya itu 688.000. Saldo akhir pada actuarial loss itu 40.000. Lalu berikutnya untuk liabilitas pada nilai kini kewajiban angkanya minus 728.000, itu diambil dari saldo akhir pada kolom nilai kini kewajiban. Lalu untuk aset program 688.000 itu dari saldo akhir kolom aset. Dan untuk kerugian aktuaria yang belum diamortisasi 40.000 itu dari saldo akhir pada kolom actuarial loss. Lalu jumlahnya itu 18,2 itu diambil dari perhitungan minus 728.000 dibagi dengan 40.000, jawabannya 18,2. Nah, untuk jurnalnya itu beban pensiun 40.000 pada kas liabilitas. Nah, untuk beban pensiunnya itu 40.000. 40.000 itu dari beban pensiunnya 40.000. Untuk kasnya itu 40.000 juga, dan untuk liabilitasnya itu 18,2. Berikutnya soal 2, data yang berhubungan dengan imbalan kerja Drivia Vision disajikan sebagai berikut. Pada 1 Januari 2022, nilai wajar aset programnya Rp600.000. Untuk akumulasi keuntungan aktuaria neto yang belum diakui Rp100.000. Untuk 1 Juli 2022 imbalannya Rp30.000, iuran programnya Rp110.000. 31 Desember 2022 nilai wajar aset programnya Rp880.000, nilai kini kewajiban imbalan pasti Rp800.000. Kerugian aktuarial dan dari kewajiban selama tahun 2022 Rp11.000. Adapun tingkat imbal hasil return aset program diperkirakan sebesar 10%. Hitunglah berapa keuntungan atau kerugian aktuarial yang boleh diakui oleh Drivia Vision per 31 Desember 2022. Berikutnya ini adalah hasil hitungannya.
Untuk review efisien, yang pertama itu realisasi imbal hasil return aset program. Ada nilai wajar aset program 1 Januari 2022 600.000 dari soal, dikurangi imbalan yang dibayarkan minus 30.000 dari soal, dan ditambah iuran yang diterima 110.000 dari soal. Lalu 680.000 itu hitungan di atasnya, yaitu 600.000 rupiah dibagi dengan 110.000, hasilnya 680.000. Untuk nilai wajar aset program 31 Desember 2022 880.000 itu dari soal. Realisasi imbal aset program 200.000 itu dari 880.000 dikurangi dengan 680.000, hasilnya 200.000. Berikutnya, ekspektasi imbal hasil aset program, yaitu ada nilai wajar 10%, sesuai yang ada di soal 10%, yaitu dari aset program yang diperkirakan sebesar 10%. Nah, ini jadi 10% juga di sini, nilai wajarnya 10% dikali dengan 600.000 rupiah. Itu dari soal, dari nilai aset program 1 Januari 2022. Selama 12 bulan. Itu 600.000 rupiah dikali dengan 10%, hasilnya 72.000. Bunga majemuk 5% itu setengah dari 10%, dikali dengan 80.000 rupiah. Selama 6 bulan 80.000 itu angka dari 80.000 itu angka dari angka dari 110.000 pada yang di atas ditambah iuran yang diterima 110.000 dikurangi 30.000 minus 30.000, yaitu dikurangi imbalan yang dibayarkan. Nah, itu dikurangi minus 30.000, jadi 110.000 dikurangi 30.000 yang di atas, itu pada bunga majemuknya jadi totalnya 110.000 dikurangi 30.000, hasilnya 80.000 selama 6 bulan. Lalu untuk perhitungannya 80.000 dikali dengan 5%, hasilnya 4.800. Ekspektasi imbal hasil aset programnya yaitu dijumlahkan 72.000 ditambah 4.800, hasilnya 76.800. Berikutnya, keuntungan aktuarial dari aset program yaitu 200.000. 200.000 itu dari perhitungan yang realisasi imbal hasil aset program yang di atas, yang itu 200.000 dipindahkan ke keuntungan aktuarial aset program, 200.000 dikurangi dengan 76.800, yaitu total dari ekspektasi imbal hasil aset program. Dipindahkan, jadi totalnya dikurangi 200.000 dikurangi 76.800, hasilnya 123.200. Berikutnya, akumulasi keuntungan aktuarial neto yang belum diakui 100.000 itu dari soal. Lalu untuk ditambah 123.200 itu dari total perhitungan yang di atas pada keuntungan aktuarial dari aset program. Itu dipindahkan ke bawah 123.200, lalu dikurangi 11.000 itu dari soal. Perhitungannya jadi totalnya 212.200. Berikutnya, batas koridor nilai wajar aset programnya itu 10% dikali 880.000 rupiah
dari soal, dan nilai kini kewajiban itu 10% dikali 800 ribu rupiah dari soal. Hasil perhitungannya 880 ribu rupiah dikali 10%, hasilnya 88 ribu. Lalu berikutnya di bawahnya 800 ribu rupiah dikali 10%, hasilnya 80 ribu. Berikutnya keuntungan aktuarial yang diakui di tahun 2022 yaitu 212.200 rupiah, itu dari total dari yang atas, akumulasi keuntungan aktuarial neto yang belum diakui, itu dipindahkan ke bawah, dikurangi dengan 88.000 rupiah dari perhitungan yang nilai wajar aset program. Total dari situ dipindahkan ke bawah, dikurangi, jadi 212.200 rupiah dikurangi 88.000 rupiah, hasilnya 124.200. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.